Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan kisah hidup saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zahira Fadiana. Saya lahir pada tanggal 17 November 2004 di Kota Subang. Kota Subang merupakan kota yang khas dengan sisingaan dan nanasnya. Kini saya tinggal di Desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Nagara. Dan saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pada tahun 2010, saya mendapatkan pendidikan yang pertama. Saya bersekolah di PAUD BKB Kemas Mawar 2. Namun sayangnya, PAUD tersebut sudah beralih fungsi menjadi kantor desa. Pada tahun 2011, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Saya bersekolah di SD Negeri Balebat, sekolah yang paling dekat dari rumah saya. Dari situlah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga. Saya mengikuti lomba-lomba non-akademik dan lomba akademik. Di tahun pertama, saya mengikuti lomba calistung atau lomba membaca, menulis, menghitung. Namun, di tahun tersebut, saya belum berhasil untuk mewakili Kecamatan Sukanagara atas nama sekolah. Tahun kedua dan ketiga, saya mengikuti lomba calistung kembali dan alhamdulillah berhasil mewakili Kecamatan Pusaka Nagara atas nama sekolah. Dan di salah satu tahun tersebut, saya mendapatkan juara harapan 1 tingkat Kabupaten Subang. Selain calistung, saya juga pernah mengikuti lomba Olimpiade MIPA. Di bidang non-akademik, saya pernah mengikuti lomba tari kreasi baru, lomba busana muslim, lomba hafalan surat pendek, dan lomba pramuka. Karena itulah, saya rasa masa SD merupakan masa yang sangat berharga. Selain itu, saya juga 6 tahun bersama dengan teman-teman saya yang seru dan hebat-hebat sekali. Tak terasa, saya pun lulus dari SD. Saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya, yaitu SMP atau Sekolah Menengah Pertama. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pusaka Nagara. Berbulan-bulan di sana, akhirnya saya mendapatkan teman baru. Dia yang ramah dan berisik di satu saat yang sama, memotivasi saya untuk lebih ramah dan lebih meningkatkan kemampuan public speaking saya. Mungkin karena perbedaan itulah kami menjadi teman dekat hingga sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti organisasi siswa intersekolah atau OSIS. Di situ saya menjadi pengurus OSIS di Sekbid keempat, yaitu Sekbid Prestasi Akademik dan Non-Akademik. Selain menjadi pengurus OSIS, saya juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Karena pramuka merupakan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan memberikan pelajaran di satu saat yang sama. Selain melatih public speaking, alasan saya mengikuti organisasi adalah karena saya mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan saat saya di kelas. Dan saya dapat berkreasi sebebas mungkin di ekskul tersebut. Berorganisasi bukan berarti saya melupakan kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Di kelas saya pun masih konsisten mendapatkan nilai yang cukup bagus setiap tahunnya. Di kelas 9 saya lebih memfokuskan diri untuk bidang akademik. Karena di kelas 9 lah akan diadakannya ujian nasional dan ujian sekolah. Namun sebelum ujian dilaksanakan, sekolah mengadakan kegiatan study tour ke Yogyakarta. Setelah study tour itu selesai, saya pun mendengar kabar bahwa sekolah akan diliburkan 2 minggu. Awalnya saya senang mendengar berita tersebut. Namun, akhirnya saya sedih dan bosan karena pada kenyataannya libur tersebut bukan hanya 2 minggu, melainkan 2 tahun lamanya. Karena itulah saya, teman-teman saya, atau kami dijuluki dengan angkatan lulusan corona. Pada tahun 2020, saya melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Pusaka Nagara. Saya mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Walaupun dikenalkan, saya masih belum kenal dengan teman-teman sekelas saya, guru-guru saya, bahkan lingkungan sekolah saya itu sendiri. Di kelas 11, saya masih belajar daring. Lahan-lahan saya tertarik pada kenyamanan media sosial yang membuat saya menjadi malas belajar. Karena bosan, akhirnya saya memutuskan untuk menonton anime, mengenal K-pop, J-pop,
dan lain-lain. Setelah menonton animasi Jepang, akhirnya saya mempunyai hobi baru, yaitu menggambar. Setelah mengenal K-pop dan J-pop, akhirnya saya juga menemukan hobi baru, yaitu menyanyi dan menari. Dari kedua hal tersebut, saya pun mulai belajar bahasa asing. Namun, itu tidak cukup untuk mengatasi rasa bosan saya. Akhirnya saya pun mencoba untuk menjahit sampai merajut. Tapi rasa bosan itu tidak bisa hilang dari diri saya. Pada kelas 11 semester 2, akhirnya sekolah pun dibolehkan untuk tatap muka, namun belum sepenuhnya aktif. Karena itulah, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti organisasi kembali. Pada kelas 11, akhirnya sekolah pun tatap muka kembali, namun kegiatan sekolah belum efektif. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti organisasi kembali, yaitu organisasi siswa intersekolah, eskul pramuka, aspala, dan literasi sekolah. Di OSIS saya menjabat sebagai sekretaris OSIS, dan di pramuka saya menjabat sebagai ketua atau perdana putri Dewan Ambalan Subang Larang. Di organisasi saya dapat mencurahkan ide-ide yang ada di kepala saya, dan saya sangat senang ketika pikiran-pikiran tersebut bisa saya realisasikan secara nyata. Disinilah saya merasa kreativitas saya tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun. Di kelas 12 sekarang, saya sudah disibukkan oleh tugas-tugas sekolah, seperti tugas makalah, tugas video, tugas kelompok, dan lain-lain. Bukan lagi memikirkan besok mau ada acara apa, melainkan nanti mau jadi apa. Sebenarnya cita-cita saya banyak sekali. Yang terpenting menolong orang, seperti dokter, perawat, guru, dan lain-lain. Namun, realita tak seindah kata, karena butuh banyak pertimbangan untuk masa depan. Untuk masa depan, perlu perencanaan yang matang demi mengambil keputusan. Karena cita-cita bukan tentang saya, melainkan prospek kerja dan orang tua. Itulah sejarah kehidupan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.